Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila ma qala. La ilaha illallah. Bab alladhi yahrumu bil hadath, yaitu haram melakukan sesuatu bagi orang yang berhadas. Ya. Hadas yaitu ada kalanya hadas kecil dan ada kalanya hadas itu hadas besar disebutkan. Kemudian masailu fi mashil mushafi wa hamlihi. Di dalam kitab ini disebutkan permasalahan pada mashil mushaf. Mas itu menyentuh mushaf yaitu Al-Qur'an, wa hamlihi dan membawanya. Yajuzu hamlul mushafi wa mashu lis-sabiyyil mumayyiz lid-darasati faqat 'inda Ibnu Hajar wa Ramli. Wa yajuzu 'inda ba makhramah walau li ghairi dirasah. Boleh menyentuh Al-Qur'an atau membawanya bagi anak-anak yang tidak berwudu, ya. Li sabiyil mumayyiz, bagi anak-anak mumayyiz belum balik maka tidak boleh. Mumayyiz ini artinya bisa membedakan, atau dikatakan anak itu mumayyiz apabila sudah dia semuanya kalaunya buang air kecil sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa bersih-bersih sendiri, walaupun belum balik, belum 9 tahun, maka itu mumayyiz sudah. Atau disebutkan bisa dicoba, dites kalau bahasanya, kalau orang Arab itu dia seandainya ditaruh ini kurma, ini bara api atau seperti itu, suruh ambil kurma, ngambil kurma dia. Nah itu berarti mumayyiz sudah. Yang anak sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah tahu kan, artinya bisa sudah membedakan ini baik, ini buruk. Nah itu sudah mumayyiz. Kadang-kadang anak-anak TK ya belajar menghafal Al-Quran seperti di Al-Istiqomah, ya, Ustaz Mu'in ngajar di situ. Banyak anak-anak kan yang halus-halus tuh ya lah belajaran. Kadang-kadang ada gulunya, boleh. Tapi lid dirasa, bagi menyentuh dan membawanya itu untuk belajar. Menurut Ibnu Hajar dan menurut Imam Ramli sama ya, keduanya daripada daripada mazhab Asy-Syafi'i. Iya. Wa yajuzu 'inda bamakhrama. Ini khilaf ulama aja. Syekh Bamakhrama mengatakan walau di ghairi rasa, walaupun tidak untuk belajar dibawa aja ya, boleh. Tapi kalau baligh maka tidak boleh. Di dalam surah Al-Waqiah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim la tamassu illal mutahharun. Jangan engkau menyentuh Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersih. Maka kenapa? Karena ini adalah ayat Al-Quran atau di dalamnya terdapat firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita menta'zimkan, wajib kita memuliakan, dan Al-Quran termasuk syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan, memuliakan syiarnya Allah,
maka itulah hati yang bertakwa. Maka dari itu kita muliakan Al-Quran. Kalau yang lain silahkan, tidak pakai wudu, tidak apa-apa, kitab-kitab yang lain, tetapi khusus Al-Quran, maka wajib kita dalam keadaan bersih. Yang kedua, jildul mushaf la yajuzu massuhu wala hamlu illa idza inqata'at nisbatu anil mushaf bi anistumila fi kitabin akhar. Jildul mushaf itu jilid atau kulit. Nah, ini kan ini. Makanya disebutkan kata Habib Ali Habsyi, man ta'allaqa bi ahli sir yaqtula kasir. Siapa orang yang punya hubungan dengan ahli sir, atau siapa orang yang punya hubungan dengan kemuliaan akan jadi mulia, akan tampak kemuliaan. Ini kulit kambing menjadi mulia karena dibungkus dengan khulasatul madad. Di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada hadis, di dalamnya ada zikir-zikir, di dalamnya ada sholawat dan yang lainnya, sehingga kulit kambing yang terbungkus dengan sesuatu yang mulia menjadi mulia karena dia bersatu dengan yang mulia. Seperti itu juga ketika kita di dunia ini selalu hadir di majlis-majlis yang mulia, maka insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pian punya hubungan yang kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir di majlis sholawat seperti ini ya, di majlis ta'lim, berarti Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umamin. Kita ini menjadi mulia karena mempunyai Nabi yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas siapapun yang mengikat dirinya dengan sesuatu yang mulia, mau tidak mau dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kalau kulit kambing jadi terbang itu, biar pian injak tidak apa itu, pian pukul, pian lempar tidak jadi masalah, karena dia dibungkus dengan terbang, ya kan? Pian apakan ya terserah pian aja, asal ampun pian. Kalau ampun majlis anu ya bisa diusap itu, denda bayar ya. Kalau pun pian terserah. Kenapa? Karena dia dengan dufuf gitu. Tapi kalau sudah kulit kambing bungkus dengan Al-Quran, dicium kulit kambingnya, ditaruh, ya, dimuliakan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab setiap mau baca Al-Quran dicium, dia bilang kalamullah, 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 dan kadang-kadang dia pingsan. Kalam Allah. Kata beliau, ini di dalamnya ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang pada buat apa dicium Al-Quran, buat apa dimuliakan, dalilnya mana? Dalil dicari. Sahabat Sayyidina Umar mencium dengan Al-Quran, beliau muliakan itu Al-Quran. Hakikatnya bukan mencium kulit Al-Quran, tetapi mencium kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, apabila bersambung maka tidak boleh membawa, tidak boleh menyentuhnya itu, karena kulit tadi pun menjadi mulia karena bersambung dengan sesuatu yang mulia. Yang ketiga, walau jullidal mushafa ma'a ghairihi, apabila dijilid mushaf Al-Quran ma'a ghairihi, fayahrumu masuhu min jami'i jihati inda Ibn Hajar, maka menurut Imam Ibn Hajar haram, tidak boleh menyentuhnya ke semuanya itu. Biasanya kan ada Al-Quran bercampur dengan tafsir seumpamanya, ya, ada Al-Quran dan tafsir. Ada ulama mengatakan tetap tidak boleh menyentuhnya kalau tidak dalam keadaan wudu. Ada ulama yang mengatakan boleh apabila lebih banyak tafsir Al-Qurannya daripada Al-Quran.
Ada kadang-kadang ibu-ibu yasinan campur, ada yasin, ada burdah, ada maulid. Nah itu kan campur itu. Maka ada yang mengatakan apabila lebih banyak Al-Qur'annya maka tetap tidak boleh. Tapi kalau burdah ada di situ, dalailul khairatnya ada dicampur ya dalam satu kitab itu, maka kata ulama dibolehkan membawanya, tapi tetap tidak boleh tersentuh dengan hurufnya itu tadi. Pian semuanya batal. Nah, tapi jangan tersentuh dengan huruf Al-Qur'annya. Min jihatil musab inda ramli wa jawwaza ba makhramah masahu min jamil syan. Imam makhramah bolehkan kata beliau kalau memang bercampur. Yajuzu lil muhditsi ay yahmilal Qur'an lid darurah. Dan boleh kata beliau bagi orang yang berhadas ay yahmilal Qur'an, bahwasanya dia membawa Al-Qur'an lid darurah, ketika darurat. Idza lam yatamakkan min at-tayammum, apabila tidak memungkinkan tayamum, tapi kalau memungkinkan tayamum dulu baru sentuh. Contoh ini Al-Qur'an, pian lihat Al-Qur'an ini bila kada pian geser atau pian alih bisa jatuh ke kotoran atau jatuh ke bawah. Pian kada pakai wudu maka dibetulkan atau diangkat. Nah, mau yang lebih aman lagi, kita menggunakan salah satu benda siwak seumpamanya. Niat mengangkat Al-Qur'an dan siwak boleh. Atau pian niat mengangkat siwak tapi yang diangkatnya Al-Qur'an boleh. Ini. Atau tapi kalau pian tetap siwak di tangan, niat mengangkat Al-Qur'an ya tetap tidak boleh kalau tidak berwudu. Jadi ada hilah ya. Ada hilah, ada jalan keluarnya supaya apa? Supaya tetap Al-Qur'an itu bisa kita bawa. Semuanya hafal Qur'an. Semuanya hafal Qur'an, alhamdulillah. Bawa Al-Qur'an di kantong batal. Sekarang bawa Al-Qur'an dengan pulpen. Niat niat bawa Qur'an sama pulpen sekarang. Dua niatnya. Kalau niat bawa Qur'an kan dibawa berarti Al-Qur'annya. Harus selalu dalam keadaan wudu. Kan khafa alaihi minal ihtiraq, seperti kalau tidak diangkat Al-Qur'annya ditakutkan terbakar. Nah ini kalau kan dialih terbakar, ambil darurat walaupun tidak dalam keadaan wudu. Awil ihanah, atau dihinakan. Boleh dihinakan nanti ini Al-Qur'an ini ya. Bal yajibu alaihi, bahkan asalnya tidak boleh menjadi wajib ya, karena darurat itu bisa seperti itu, yang asalnya kada boleh menjadi boleh. Karena darurat tubihul ma'dzurah, membolehkan yang diuzurkan. Ada orang ke hutan kelaparan, ini kalau kada makan ini bisa mati, ini meninggal. Yang penting ada makanan bisa menyambung untuk hidup lagi. Tapi binatang yang halal tidak ada, kijang tidak ada semuanya, apalagi pelanduk tidak ada, yang adanya ular seumpamanya mati ular. Nah, tapi jangan dimakan mentah, mati benar ya, racunnya masih ada. Jadi masak, tapi dengan syarat seperlunya. Atau maaf babi seumpamanya darurat, sudah merasa nyaman makan benar pak, itu kan boleh. Sekedar darurat itu sekedar apa? Sekedar pian menutup aja, sekedar bisa menyambung hidup, seperti itu kan darurat namanya, maka dibolehkan. Darurat ya, sekalinya makan benar itu kan ada daruratnya. Bertambah ulama sama berada, aku jamaah masuk Islam hampir aku makan babi, aku menghirup banyunya aja sama banyunya dihirup juga, hampir mau makan tapi banyunya hirup benar. Nah, itu sama aja lah. Nah itu, jadi yang namanya darurat itu dibolehkan, ngarannya aja darurat ya. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid, ini
Al-Quran dan tafsir dalam satu kitab. Nah, kita kan nyaman wah ini ada tafsir Al-Quran. Makanya ulun pribadi mengajak diri ulun dan semua yang ada di majlis ini. Berapa tahun kita ini sembahyang, di mana dalam sembahyang kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat dalam sholat, tetapi kita tidak paham dengan itu. Mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Majlis An-Nur kita lebih perbaiki daripada sholat kita khususnya. Karena Nabi SAW menyebutkan awwalu ma yuhasabu abdu min amali as-salah. Yang pertama dihisab, dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan adalah sholat kita. Syarat orang yang pengen sholatnya khusyuk diantaranya apa? Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim hafizahullah, ta'riful ma'ani, paham mengerti yang sampean ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sampean, saya tidak mondok, saya tidak belajar, cari tafsir Al-Quran. Itu dijelas Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ketika kita ucapkan itu, hati sampean itu mengartikan itu. Kenapa? Kalau pengen khusyuk tentunya kita harus paham. Ya dah. Sampean mendengarkan orang ceramah dengan bahasa yang sampai tidak paham, mana bisa khusyuk. Ya dah. Ulun waktu ziarah Wali Songo itu hari Jumat singgah di Tuban. Ternyata khutbahnya dengan bahasa Jawa, bahasa yang lembut, yang halus, yang gege ada, tidak paham. Ya, tidak paham gimana mau khusyuk. Nah, tapi kalau kita dalam sholat kita paham yang sampean baca, itu salah satu syarat supaya kita khusyuk di dalam Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja yang memiliki ad-din, yaitu negeri akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah dan kepada Engkau bahwasanya meminta. Di ayat ini didulukan menyembah dulu baru minta. Baguskan ibadah engkau, maka akan diberi apa yang engkau inginkan. Maksudnya seperti itu. Kita ini kadang minta ibadahnya malas. Seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baguskan ibadah kita, maka Allah akan mengatur yang terbaik bagi hidup kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Ya Allah, tunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi kalau Guru Saman Mulia mengartikan tambahkan ke jalan yang lurus yang kau, bukan tunjukkan. Karena orang-orang yang ada bersembahyangan jadi modal begini. Itu orang sembahyang masih minta tunjukkan jalan lurus, berarti belum lurus dan sembahyang itu. Itu jadinya kan maknanya seperti itu secara umumnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ihdina, berikan hidayah, tunjukkan ke jalan yang lurus. Berarti jadwalnya belum lurus lagi nang sembahyang itu. Nang lurus itu nang ada sembahyangan. Nang ada sembahyang itu lurus sudahnya, kada minta tunjukkan lagi, sudah tahu jalannya. Sudah tahu makrifah kepada Allah, sudah sampai kepada Allah. Oh, jar Guru Saman Mulia, makna yang di atas itu adalah tambahkan ke jalan yang Allah ridho dengan kita. Kan sholat ridho Allah dengan kita, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan. Disinilah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau disunnahkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, amin dalam hati, cuma jangan dilafazkan setiap baca Fatihah itu Bapak Ibu, karena itu doa. Karena di situ ada mengandung doa, lalu kita disuruh amin di situ. Ihdinas siratal mustaqim, amin dalam hati. Karena ini doa sudah masuk.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat ya Allah. Alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka lah orang-orang yang diberi Allah kenikmatan, para nabi, para syuhada, para shadiqin. Apalagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan engkau jadikan jalan kami ini selain daripada itu, yaitu maghdubi 'alaihim, yang engkau murka dengan mereka, waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa mereka yang ini? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga dia ada apa? Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, tidak ridha orang Yahudi, orang Nasrani sehingga kita mengikuti jalan mereka. Bukan masuk, tapi ikut dengan jalan mereka. Berapa banyak sekarang orang Islam mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dengan bangga mereka, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengucap amin. Kalau pian dari makna awal sampai akhir, masya Allah, nikmat sholatnya, nikmat. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Tahu maknanya, dimahami itu. Beli Al-Quran, ada yang 150.000 mungkin, 200 ya lah. Cari yang tafsirnya sambil baca, baca dengan tadabbur, baca dengan faham ma'ani daripada Al-Quran. Ini bekal kita untuk negeri akhirat nantinya. Ulun menasihati diri ulun pribadi. Ayo, berapa tahun sudah sholat kita yang telah lalu, mana kita paham dengan Fatihah? Ketika kita mengucap kadang-kadang Allahu Akbar, seharusnya itu pengagungan. Di dalam takbiratul ihram tidak Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Tidak ada yang lebih besar, yang agung, yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan di dalam hati kita. Cuman kita digoda oleh syaitan. Allahu Akbar, harga karet ini berapa ya? Jagung ini ya Allah, musim banjir jagung ini berarti Iya nombong ya. Allah sama syaitan suruh, kamu jangan mikirin baca Fatihah, yang penting sayuran kamu laku. Iblis ya, diikuti. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, itu tambah khusyuk sholatnya. Makanya ada tafsir Al-Quran, tafsir belajar yang betul, tafsir jalan lain, jangan tafsir jalan lain. Itu tafsir ngawur itu. Ditafsirkan Al-Quran, masya Allah. Ya. Idza kana Qur'anun tafsirun fi kitabin wahid. Alhamdulillah sekarang Al-Quran ada dengan bahasa Inggris, ada bahasa India. Kalau ulun biasanya di Masjid Nabawi itu ada bahasa Cina, ya. Semua hampir dibahasakan mereka. Semua ada, terserahnya. Ya pian tentunya kalau orang Indonesia ngambil bahasa Indonesia, yang bahasa Cina yang tidak paham. Ulun buka bahasa Cina, buka lagi bahasa India. Cari kita yang bahasa Al-Qur'annya lengkap di sana. Bahasanya lengkap, ditafsirkan sudah Al-Quran, masya Allah. Tinggal kita aja lagi mau belajar kan ada. Apalagi sekarang ada belajar tajwid yang kalau kita tekan keluar. Ini seumpamanya hukumnya izhar, cara membacanya seperti ini, masya Allah. Pulpennya yang ngomong sekarang, pulpennya. Ada yang baru ini lagi, ada yang baru ini belum lihat di handphone ini. Cara belajar Al-Quran, ketika ustadznya melafatkan, kita lafatkan. Kalau salah ditegur. Semuanya kita melafatkan, disitu bertuliskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Iyyaka na'budu wa, tidak pakai tasydid, dia akan tegur. Ditegur langsung,
dia benarkan tasydidnya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak pakai tasydid, di situ maknanya cahaya matahari. Na'udzubillah. Hanya kepada cahaya matahari saya menyembah, hanya kepada cahaya matahari saya minta wal'iyad. Kadang-kadang ada orang baca cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak kedengaran apa, tidak terlihat daripada tasydidnya. Nah, sampai seperti itu dibikin mereka di handphone itu supaya apa? Supaya kita ini belajar Al-Quran. Bahkan di handphone ini ada aplikasi, kalau kita buka itu satu ayat. Ada itu aplikasinya. Jadi kalau pian buka handphone, keluar Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, nanti terkunci, buka lagi ayat kedua lagi, ayat ketiga. Tidak kerasa itu bisa, kalau kerancakan buka HP bisa sehari dapat setengah juz. Namun dibaca bang, dibaca ya kada, yang buka aja HP-nya, dilewatkan aja. Dan itu bisa saat kadang kita baca, oh saya tidak mau baca ini, ditekan aja keluar suaranya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada itu, masya Allah. Tinggal kita aja lagi menggunakan lah. Ya lah, ada Ustaz Ubaidillah pakar Al-Quran kan. Apalagi kita ini, masya Allah, tinggal kita menggunakan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Fayajuzu masuhu wa hamluhu idza kanat huruf tafsir aksar min hurufil Quran. Ini jelas. Apabila huruf tafsirnya atau bahasa Indonesianya lebih banyak daripada Al-Quran, nah boleh, monggo, tidak apa-apa. Kadang-kadang Al-Qurannya kecil, tafsirnya besar, banyak ya penjabarannya. Di situ kita mengerti. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fayahrumul massu wal haml. Tapi kata beliau, apabila lebih banyak Al-Qurannya daripada tafsir, atau sama antara Al-Quran dan tafsir, maka haram. Disentuh haram, kalau dalam keadaan wudu dan di bawah haram. Masya Allah, itulah. Itu seperti itu jelaskan. Sama cincin ini, suasana ini kan ada apa namanya, tembaga yang bercampur dengan emas. Nah, dalam kitab Ghayatul Bayan, syarah daripada Zubair, disebutkan apabila lebih banyak kandungan emasnya daripada tembaganya, maka haram ini dipakai. Tapi kalau sama, khilaf, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau lebih dikit tembaga, lebih sedikit emasnya, banyak tembaganya, maka boleh. Di mana mengetahui? Biasanya warnanya kuningnya tidak terlalu nampak, kayak ini kemerah-merahan ini. Nah, diberi orang Jawa sudah mungkin ada 7 tahun yang lalu jadi orang, tapi Jarsidin ini anak guru ajar apa ngarannya, banyak tembaganya pada emasnya. Nah, boleh aja dipakailah biar ada emasnya. Yang untung orang Jawa ini emasnya besar-besar, apalagi Mas Yanto besar sekali. Istrinya untung banget. Ya. Masya Allah. Kata istrinya, saya setelah kawin tidak perlu emas yang banyak, karena saya sudah mendapatkan sampean emas seikungan sudah. Kira apa bu kalau orang ngaji biasanya pakai? Hah? Tuding. Tuding lah. Mentuding bahasa Banjar tuh mendawa ikan menuding aja. Bahasa Madura bagaimana? Tak ngeding. Tuding lah. Nah itu tuh. Jadi kalau kada wudu boleh melipat Al-Qur'annya dengan seperti itu. Yajuzu lil muhdisi qalbu warak, membalik. Ya. Mushaf bi'ud. Hati itu kan diciptakan Allah karena bolak-balik dia. Makanya ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
ketika kita sholat kita berdoa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jangan tinggalkan, ini doa yang diajarkan Nabi. Allah aja haram dengan tangan, jadi harus dengan puding tadi kan. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yahrumu mashu wa hamlu ilaqatil mushaf. Haram menyentuh dan membawa ilaqah. Ilaqahnya apa? Kalau ilaqah itu asalnya alaqah itu ada hubungan yang bersentuh, yang menyatu dengan Al-Quran, itu ilaqah lah. Bisa aja Al-Qurannya semuanya berbungkus dengan apa? Dengan apa? Plastik ya. Nah, maka tidak boleh selama itu masih menyatu dengan Al-Quran. Au kharitah. Kharitah itu apa? Asal mananya peta ya, kharitah itu. Au sunduki. Sunduk apa sunduk? Lain sunduk lawang lain. Sunduk itu kotak. Biasanya kayak ini di Jepara itu ada kotak dijual buat Al-Quran. Di dalam kotak itu ada Al-Quran, tidak boleh sampean bawa. Kecuali sampean niat mengangkat kotaknya, itu nah. Niatnya lah, niat mengangkat kotaknya, tidak mengangkat Al-Quran, itu pun darurat. Idza kana fihi ma mushafun wa qad u'idda lahu wa illa yajuzu. Dan apabila di dalam keduanya tadi ada mushaf dan u'idda, itu diniatkan mengangkatnya, mengangkat Al-Quran. Tapi ujar sidin kalau pian meniatnya mengangkat keduanya, niat mengangkat apa tadi, sunduknya, kotaknya dan Al-Quran, maka dibolehkan. Itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita paham ya, mengerti. Ulun ingat lagi halus itu kalau mengaji Al-Quran tegugur aja langsung mama itu berselamatan lah kata. Wah ini kenanakan tegugur, la haula wala quwwata. Mana ada berselamatan lagi. Jadi adat itu sebenarnya yang mana bagus sudah mulai jarang Bapak Ibu, mulai terkikis. Ada itu kan bagus sebenarnya, memang tidak ada dalam kitab bila Al-Quran tegugur berselamatan, ada cuma karena takzim. Coba lagi zaman-zaman ulun sekolah masih madrasah sanawiyah, kalau orang datang haji, yang datang haji itu pakai egal kalau bahasanya lah. Nah, bebiniannya masih pakai jilbab yang panjang. Dari rumah ini pakai lawang sekepeng sudah, ampar kain putih. Wah ini mana ada orang datang haji. Kadang ada yang jemput berdua, bertiga. Kalau dulu ngantarkan itu hampir sekampungan. Ingat lah, motor kol dulu 10 buah yang ngantarkan. Ujar yang diantarakan, doakanlah aku berangkat haji. Tidak sedikit mereka ketika itu mengatakan berkat pian doakan ulun bahaji juga. Coba. Dan adat ini mulai orang datang haji biasa sudah. Kalau dulu kada ke rumah dulu, ke kubur kuitan dulu, ke masjid dulu sembahyang tahiyatul masjid. Wah ini datang haji duduk di rumah kayak tamu biasa sudah. Padahal orang datang haji itu 40 hari dosanya diampuni Allah, dan memintakan ampun pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulan datang tapi mana oleh-olehnya aja. Kadang-kadang kisah kayak ramainya jalan datang haji, masya Allah, kangen dengan Mekah Madinah. Sudah berkurang ya, sudah mengikis seperti, maka kita hidupkan ini sunnah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu orang cinta kepada aku. Siapa orang cinta kepada aku, Nabi berjanji akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Mudah-mudahan majlis An-Nur malam hari ini dan seterusnya menjadi sebab kita kumpul di sini dan kumpul di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kata? Ada, silakan. Nah, jadi kita buka sesi tanya jawab.
mungkin sebentar. Jadi nanti kalau ada pian-pian yang ingin bertanya diharapkan langsung pakai mic karena HP ulun terpakai lagi live di Instagram. Yes, Jadi bisa ditulis, dikirim atau hendak langsung mic-nya bisa dioper nanti. jangan dipublik mic-nya Mbak Gentong beli kan. Jadi kemarin ada pertanyaan masuk ke kita waktu majelis malam Kamis. Nah, kita jadikan PR dan kita akan tanyakan pada malam hari ini, bahwa ditanyakan ada orang melaksanakan sholat, sudah berwudu dan sholat. Nah, setelah selesai sholat belum berapa lama, baru beranjak dari tempat sholatnya, ternyata melihat ada di bagian tangannya karet. Mungkin pas menurih tadi kata Barasih lagi mandinya, jadi ada karet menutupi sebagian daripada anggota wudhunya. Nah, yang ditanyakan adalah ini sholat tadi diulang apa tidak? Karena ketika selesai sholat melihat karet di tangan, apakah sholatnya itu diulang atau tidak? Seperti itu. Iya, karet maksudnya anulah lain gelang getah lah, lain karet yang menurih itu. Iya, getah lah. Iya. Kalau dia meyakini adanya karet itu sebelum dia wudhu, maka wajib mengulang. Kecuali setelah berwudhu ada aktivitas lagi seumpamanya, maka tidak wajib. Atau ibu-ibu habis selesai sholat ada bekas ini kulit iwak, biasanya menyangi iwak tuh. Nah, sisiknya itu apa yang wajib mengulang? Berarti wudhunya ada salah satu anggota wudhu yang tidak sampai air ke tempat itu, maka wajib bukan hanya mengulang sholatnya dan mengulang wudhunya. Karena kalau batal sembahyang aja berarti dari mana sebabnya? Dari wudhunya tadi. Alla yakuna 'alal udwi ma yamna'u usulul ma. Itu kalau bahwasanya tidak ada di anggota wudhu itu sesuatu yang menegah sampainya air. Adapun itu berupa karet, getah tadi, ataupun sisik ikan seumpamanya, ya, ataupun kotek. Kadang-kadang binian haid berkoteknya. Nah, koteknya itu pas sudah bersih kemudian membuangnya itu, maka dosa, wajib mengulang sholatnya. Atau pas sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata semuanya di bajunya ada cicak, wajib diulang. Berarti sholat dalam keadaan membawa najis, diulangnya sembahyangnya, dibersihi dan wudhu lagi, maka mengulang dengan sholatnya tadi. Ya. Alhamdulillah terjawab dan jelas. Adakah ibu-ibu yang hendak bertanya cuma secara langsung, ini mic kita oper ke sana, atau bapak-bapak yang ingin bertanya? Ada? Nah, monggo tolong Ambilkan, ambil game. Nanti yang kalau ada perempuan mau tanya. Ini siapa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru bertanya, gimana tata cara takbir yang benar sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Soalnya pengalaman ulun melihat di masjid tuh kayak gini guru. Ya. Itu ada juga di Banjar yang berputar kayak gitu. Ya. Salah hilaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dipraktikkan. Semuanya perhatikan kepada guru kita. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tentunya kita tidak lihat Nabi itu sholatnya gimana. Dari mana kita tahu Nabi itu takbirnya? Dari sahabat ke tabi'in ke as-salafus shalihin. Maka menurut Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda'an, kata beliau, takbir itu yang pas, yang bagus, diangkat tangannya membetuli dengan sini,
Kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan agak tertutup seperti ini. Jadi semuanya lakian Allah seperti itu. Posisi tangan jangan terlalu seperti ini. Ini dibuka gini. Sahkah sholatnya? Sah, tapi menyalahi sunnah. Dan jangan dirapatkan. Posisi tangan ini rapat ketika sujud dia. Ketika kita sujud ini harus dirapatkan. Nah, dirapatkan semua jari itu tapi ketika takbir jangan, sedang. Allah seperti itu ya. Berbetulan dengan ini dan ini dihadapkan ke kiblat kemudian ditundukkan sedikit. Menurut beliau seperti itu. Kalau kita ingin bahas di takbir ini aja, di dalam fikih itu sudah pian dapat 14 sunnah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tohid pernah mencatat sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah sudah sholat, ada 1000 lebih sunnah. Ketika kita cara ngangkatnya Allah ini, kemudian jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. 3 sudah berbetulan dengan ini 4. Kemudian kita hadapkan kiblat, kita tundukkan. Ini menurut beliau ini adalah cara yang bagus dan afdal di dalam takbir. Kalau perempuan tinggal meratakan Allahu Akbar. Ya. Jadi ada memang Allahu Akbar. Kalau 3 gerakan berturut-turut batal. Kalau dia 1, 2, 3 batal sudah sholatnya. Di Banjar ada gini Allah. Ya ada. Itu kayak kuntau itu berarti. Iya Allah. Allah. Jadi gini Allahu Akbar. Ulun pernah ketemu orang sholat di musola. Waktu kami tadarus Al-Quran, ada orang datang sembahyang Allahu Akbar. Jadi tangannya di ke atas, kepalanya diginikan Allah. Kayak orang India. Ini. Belum lihat saja yang lain India, bang. Bilangnya orang dia itu orang kita aja. Tapi kepalanya digerakkan. Nah, jadi batal ya. Mengangkat tangannya itu sunnah memang. Tapi ada gerakan yang kita itu disuruh. Pian kadang angkat tangan, Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Yang penting lafaz takbiratul ihram itu yang rukun ya, karena termasuk rukun qauli namanya, rukun bacaan yang wajib didengar. Ini yang penting. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan salam. 5 ini wajib sampean dengar. Tidak boleh sampean tidak ada suara. Dan tidak usah sampean Allah Akbarnya hilang. Di imam kadang-kadang, maaflah di imam Allah, tidak ada lagi Akbarnya, ada kedengaran lagi. Orang mau menghadangi anak takbir kada ada lagi. Atau Akbar, hati-hati. Makanya Habib Muhammad menyebutkan dalam Tazkiratul Hadramiyah, tidak sedikit kata beliau orang itu tahu dengan rukun fi'li. Kita tahu ruku, i'tidal itu kan rukun fi'li, tahu sudah. Tapi ada rukun namanya qauli. Apa itu rukun qauli? Bacaan yang sampean wajib dengar. Telinga sampean tidak boleh tidak dengar, kecuali pas hujan lebat ya sekedar sampean keluarkan itu suaranya. Biasanya saya kalau membaca gini kedengaran, sudah cukup. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ada orang Allahu Akbar baca bacanya dalam hati, beranai Allah boleh. Sholat wajib atau sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh ulun sering jelaskan ini di mana-mana. Karena sebagian orang itu sholat bacaannya dalam hati tidak boleh, kecuali sampean selain 5 ya, selain takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan salam, monggo sampean baca dalam hati tidak apa-apa. Tapi kalau 5 ini wajib didengar. Itu yang kami tahu cara takbir yang tepat dan yang afdol ketika mengangkat tangan. Makanya kalau sampai 3 gerakan dia berturut-turut atau gerakannya main-main, batal sholatnya. Ada orang selain ini, nah garap tangannya lain banyak, apalagi kalau umroh yang kayak ini ada juga.
ciniknya ini. Napa jalan cinik ini anu jar mengatakan Allah Subhanahu wa taala ujarnya yang menguasai dunia ini dan isi-isinya. Ada memang mungkin, tapi kalau niatnya memang tidak main-main, karena gerakan ini tidak ikut gerakan berturut-turut. Pernah lu sampaikan biar semuanya gatal di sini. Begaru ini satu aja. Tapi kalau sembahyang sangkadi sangsara karena dia. Jar pondokan dari sangkadi itu sangsara karena dia. Nang bagus wanjuk bang wanita curahan hati. Itulah. Allah. Hati banyak orang yang gerakan sholatnya itu kadang-kadang lebih daripada satu. Ulun contohkan satu lagi lah. Ini orang biasanya dari Sami Allah liman hamidah. Nah, banyak ini. Tangannya bergerak ini. Seharusnya Sami Allah liman hamidah ke sini. Sami Allah liman hamidah ke sini boleh. Ini ke belakang nah. Itu oknya bergerak. Hati-hati ini batal sholatnya. Alhamdulillah, jelas kah? Alhamdulillah. Adakah lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Mumpung kita berkumpul di majelis, ada guru yang bisa menjawab dan menjelaskan, pergunakan kesempatan. Ada sasupan, betakun, tidak usah malu, tidak usah isin. Tolong mic-nya dipindahkan nih, ada yang ingin bertanya di sebelah sini. Monggo. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi kalau ada. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru hendak bertakun, gimana caranya mensucikan tilam yang kena najis, misalnya kayak kami ngompol. Jadi itu aja guru. Tanya jawabannya. Nonton kami siapa? Bayinya kah, abahnya kah, mamanya kah? Kalau tiga-tiganya tak kami pengamian. Jadi najis itu ada namanya najis mukhaffafah, ringan. Najis dari kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan belum makan yang mengenyangkan, cuman maaf nyusu dengan ibunya. Umur bayinya berapa? Di bawah 2 tahun dan bayinya pun laki-laki. Apabila itu ada di tilam, di kasur, cukup dipercikan. Percikan sudah menyeluruh airnya itu, keringkan sudah suci sudah. Tapi tadi 3 syaratnya. Pertama, bayinya laki-laki. Yang kedua, di bawah umur 2 tahun dan tidak makan yang mengenyangkan lagi. Artinya masih menyusu dengan ibunya. Kalau di atas itu, maka najisnya namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Bagaimana cara menyucikannya? Maka cara menyucikannya ditapas. Kalau yang kada kaum keganalan tilamnya, ya semampu kita, cumanya gosok diambil air sabun, bagian yang kena kencing itu dibersihkan sampai wangi, sudah air. Punya masih berbau disemprot ya. Nah itu bakarnya berdarah. Nah terakhir guru kita. Masya Allah. Selamat Tempat betakan ya ini. Ketika kita sujud, ulun itu sering melihat ada sebagian kaki yang didapatkan, ada sebagian yang dibuka. Kira-kira yang mana yang disunahkan ya Rasulullah? Saya tanya dulu. Terima kasih. Selama sujud pertama, sujudnya itu masalah kaki ya, harus batinnya kaki ini seperti itu. Kada boleh batinnya kita kayak itu akan. Kita contoh akan. Ya, biar nah, ini kan kaki posisinya.
Jadi harus seperti ini sujud. Kalau pian sujud posisi kakinya seperti ini tidak sah. Ya, ada orang semuanya sujud duduknya kayak ini, sujudnya seperti itu juga. Ya. Sujudnya ininya tidak diginikan. Ini kan wajib menyentuh bagian 7 anggota yang harus bersentuhan dengan tempat sujud ini. Posisinya yang bagus tidak merubah dari ini, artinya tetap seperti ini posisinya. Ada dirapatkan gini ya terus. Nah tetap aja, jangan diginikan. Ada yang kena aja. YouTube kayak itu sujudnya naik. Ada aja sujud gitu. Maka di kamera orang itu dipadahkan nyamuk setiap sujud gitu. Nah, batisnya dianukannya kayak itu sujud. Masya Allah. Ya datang di mata itulah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Maka itu kita beribadah harus dengan ilmu. Alhamdulillah di majlis ini ada yang mengajarkan fikih, ya, kemudian guru awi tauhid, masya Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikan rahmat di kitab kampung-kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih seberataan. Mudah-mudahan kabul segala hajat kita, diterima semua amal ibadah kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takdirkan dan kumpulkan kita di majlis An-Nur, kita berkumpul dengan nurun ala nur yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini